Kangen banget rasanya makan jajanan pasar yang satu ini, tapi aku cari di mana-mana belum ketemu. Akhirnya aku putuskan untuk bikin sendiri. Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin ganda story atau kue kacang. Yuk langsung aja kita membuat. Oke, pertama-tama di sini aku punya 250 gram kacang hijau. Kita cuci sampai bersih. Dan kali ini aku tidak merendam kacang hijaunya terlebih dahulu. Aku langsung cuci hingga bersih dan siapkan wajan, masukkan kacang hijau yang sudah dibersihkan tadi. Masukkan 1 liter air dan nyalakan kompor. Kita pakai api sedang, rebus selama 5 menit dihitung dari ketika airnya sudah mulai mendidih seperti ini. Kalau airnya sudah mendidih, tutup pancinya. Lubang kecil itu kita akan tutup dengan menggunakan tisu. Selanjutnya kita akan rebus dihitung dari ketika airnya mendidih selama 5 menit. Dengan menggunakan api sedang. Setelah 5 menit berlalu, kita akan diamkan panci ini, tidak dibuka tutupnya selama 30 menit. Kita akan rebus kacang hijau dengan menggunakan metode 5-37, gunanya supaya nanti kita bisa lebih menghemat gas. Ketika 30 menit sudah berlalu, kita akan hidupkan lagi. Nyalakan apinya dan kita akan masak kurang lebih sekitar 7 menit. Kalau misalnya airnya sudah surut, teman-teman boleh tambahkan sedikit lagi ya. Setelah 7 menit dinyalakan apinya, kita akan aduk dan cek bagian bawahnya masih ada airnya sedikit, nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan tambahkan dengan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Ditambahkan dengan gula pasir sebanyak 130 gram. Ada garam 1/4 sendok teh dan juga aku pakai 1 saset vanili bubuk atau boleh diganti dengan vanili cair. Ditambahkan juga dengan potongan daun pandan ya teman-teman supaya nanti aromanya bisa lebih wangi dan juga lebih enak tentunya. Kita akan masak sampai airnya surut dan juga sampai adonannya itu kalis ya. Kalau sudah masuk ke tahap yang ini, teman-teman harus rajin mengaduk supaya nanti bagian bawahnya tidak hangus dan juga bisa matang merata. Ketika nanti adonannya sudah tidak lengket lagi di wajan dan juga sudah mengental seperti ini, artinya sudah jadi, ini kita dinginkan dulu. Kalau sudah dingin nanti dia akan tambah set ya teman-teman. Kita akan ambil 1 sendok makan atau kalau ditimbang kurang lebih sekitar 40 gram per adonannya. Tinggal dibulat-bulatkan dan dipipihkan seperti ini. Atau bisa juga dengan menggunakan bantuan cetakan ya, bebas aja bentuknya. Aku ulangin sekali lagi, ambil 1 sendok makan adonan, kalau ditimbang beratnya 40 gram, tinggal di rounding, dibulatkan, dan dipipihkan sesuai dengan bentuk yang teman-teman inginkan. Oh ya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Nah, ini adonannya udah aku bentuk semua. Satu resep ini aku mendapatkan hasil 16 pieces dengan bentuk yang per adonannya 40 gram ya teman-teman. Selanjutnya itu bisa disimpan sebagai stok di kulkas sebelum digoreng. Untuk bahan balurannya terdiri dari 100 gram tepung terigu, 30 gram tepung maizena, 20 gram tepung beras, terus ada 1/4 sendok teh garam, ditambahkan juga dengan setengah sendok teh baking powder. Terus tinggal kita larutkan aja dengan air, kurang lebih sekitar 170 atau 180 ml. Bisa disesuaikan kembali ya, jadi ini fleksibel supaya nanti dapat tekstur adonan yang teman-teman inginkan. Kalau sudah jadi, tinggal kita masukkan aja 1 buah adonan yang tadi sudah kita bentuk dan kita pipihkan, tinggal dimasukkan ke dalam minyak yang sebelumnya sudah kita panaskan. Goreng dengan menggunakan api sedang saja, nggak perlu pakai api yang besar ya, supaya nanti nggak mudah hangus. Nah, ini kita gorengnya nggak perlu waktu lama ya teman-teman, hanya sampai kulitnya menjadi golden brown. Dan kita akan lanjutkan semuanya sampai selesai, atau teman-teman juga bisa menjadikan ini sebagai stok makanan di kulkas. Nanti kalau mau goreng tinggal dicelupin aja ke tepung pencelupnya tadi ya. Ketika sudah matang kedua sisinya tinggal diangkat, lalu kita tiriskan. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman, kue kacang hijau. Kalau di tempat kalian ini namanya kue apa? Ada sebagian tempat yang menyebutnya kue ganda story, ada juga
kue kumbu kacang hijau, ada juga yang menyebutkan ini kue kacang hijau aja. Ini tuh rasanya enak banget, bener-bener kalau makan ini setiap gigitannya itu membuat kita seperti mengenang masa lalu gitu. Ini rasanya enak banget, recommended untuk teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.